Halo sobat, selamat datang di channel Info DW. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah film yang berjudul Limitless. Limitless adalah sebuah film fiksi yang dirilis pada tahun 2011. Sekaligus juga merupakan film debut Neil Burger menjadi sutradara. Limitless diangkat dari novel karya Alan Glenn yang berjudul The Dark Field. Dalam film yang berkisah tentang obat super ini, sejumlah bintang Hollywood terkenal ikut ambil bagian. Sebut saja Bradley Cooper sebagai pemain utama, Abbey Cornish, dan ada bintang Hollywood senior Robert De Niro. Secara komersial, Limitless meraup untung besar dengan membukukan pendapatan sebesar lebih dari 161 juta dolar. Padahal modalnya cuma 27 juta dolar. Dari keuntungan sudah bisa menunjukkan kalau film ini sangat menarik ya. Dan bocoran sedikit nih, di film ini ada adegan wik-wiknya loh, walaupun hanya sekilas. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa di subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang lebih seru-seru lagi pastinya. Selamat menonton. Limitless mengisahkan seorang pria yang berprofesi sebagai penulis yang bernama Edward atau Eddie Mora. Eddie adalah seorang penulis yang sedang berada dalam masa sulit akibat mengalami writer's block. Pacarnya yang bernama Lindy merasa frustasi dengan Eddie yang tidak berkembang sehingga mereka pun putus. Waduh, sangat disayangkan ya. Kemudian Eddie berjumpa dengan Vernon, saudara dari mantan istrinya yang bernama Melissa. Wow, ternyata dia seorang duda. Vernon memberi Eddie sebuah contoh obat nootropik yaitu NCT48. Obat ini adalah obat yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja otak atau biasa disebut obat pintar. Wow, keren. Saat kembali ke apartemennya, Eddie meminum obat itu dan menyadari bahwa dia sekarang mempunyai ingatan yang kuat dan kemampuan untuk menyambungkan informasi secara tepat. Dia segera membersihkan apartemennya hanya dalam hitungan jam dan menyelesaikan penulisan untuk buku barunya. Esok harinya, efek dari obatnya mulai memudar. Dia pun segera memberikan halaman yang telah dia tulis kepada penerbit dan mendapatkan pujian atas tulisannya. Eddie mencari Vernon untuk mendapatkan lebih banyak obat tersebut. Tetapi, ketika dia melakukan sesuatu untuk Vernon, ternyata Vernon telah terbunuh. Eddie menemukan persediaan obat NCT48 milik Vernon dan mulai mengkonsumsinya secara rutin setiap hari. Dengan bantuan dari obat tersebut, Eddie menghabiskan waktu seminggu untuk menata hidupnya. Eddie menguji kemampuan analisisnya di sebuah bursa saham dengan menggunakan uang milik Vernon. Eddie berhasil mendapatkan hasil yang sangat besar secara cepat dari investasi kecilnya. Dia meminjam uang 100.000 dolar dari seorang rentenir Rusia yang bernama Gennady. Dia juga disewa oleh sebuah usaha dagang di mana dia dengan cepat meningkatkan modalnya menjadi lebih dari 2 juta dolar hanya dalam hitungan minggu. Kesuksesan ini membawa Eddie bertemu dengan jutawan bernama Carl Van Loon. Dia menguji Eddie dengan cara meminta sarannya mengenai rencana merger dengan perusahaan milik Hank Atwood. Setelah pertemuan besar di daerah Manhattan, Eddie mulai mengalami halusinasi dan merasakan adanya lompatan waktu. Karena efek ini berulang terus sepanjang pagi dan malam, dia menemukan dirinya berada pada berbagai tempat yang berbeda. Setelah 18 jam berlalu, dia pun tidak mampu mengingat apa yang telah terjadi. Eddie mendapatkan buku catatan milik Vernon dan menemukan fakta bahwa setiap orang yang menggunakan NCT48 pasti berada di rumah sakit, kalau tidak sudah meninggal. Seorang lelaki yang memakai jas hujan tentara kedapatan mengikuti Eddie. Eddie menemui Melissa yang memberikan informasi kepadanya bahwa dia juga menggunakan NCT48 dan ketika dia mencoba berhenti memakainya, maka dia akan mengalami sebuah efek mental seperti halnya yang dialami oleh Eddie.
Kemudian Gennady menemui Eddie yang berada di rumah dan meminta uangnya segera dikembalikan beserta dengan bunganya. Saat itulah dia menemukan obat pintar itu dan menggunakan Eddie sebagai sumbernya untuk mendapatkan NZT-48. Eddie melakukan percobaan dengan NZT-48 dan belajar untuk mengontrol dosisnya, mengatur waktu tidur dan jumlah makanan yang dicerna untuk mencegah efek sampingnya. Dia menyewa seorang peneliti untuk membantunya membuat NZT-48, seorang pengacara untuk membantunya menghindari pertanyaan tentang kematian Vernon, dan 2 orang pengawal untuk melindunginya dari Gennady yang terus mengancamnya untuk mendapatkan lebih banyak NZT-48. Pada hari dimulainya proses merger, istri Edward mengabarkan kepada Van Loon bahwa suaminya sedang mengalami koma. Eddie menyadari bahwa supir Edward adalah lelaki berjas hujan yang pernah mengikutinya dan menyadari bahwa Edward juga menggunakan NZT-48. Ketika Eddie berada dalam daftar kepolisian, pengacaranya mencuri persediaan NZT-48 dari jaketnya. Setelah itu, Eddie segera undur diri dan bergegas pulang ke rumah saat Van Loon menanyainya tentang koma yang dialami Edward. Gennady menerobos ke apartemen Eddie dan meminta lebih banyak obat lagi. Tetapi Eddie membunuhnya beserta anak buahnya dan segera kabur dari tempat itu. Dia bertemu dengan lelaki berjas hujan dan menduga bahwa lelaki itu ditugaskan Edward untuk mencari lebih banyak obat NZT-48. Namun saat Edward meninggal, mereka kembali mendapatkan persediaan milik Eddie dari pengacaranya. Setahun kemudian, Eddie berhasil mempertahankan kekayaannya, menerbitkan sebuah buku dan menjadi seorang senat Amerika Serikat yang juga berencana untuk maju dalam jabatan Presiden Amerika Serikat. Van Loon mengunjunginya dan memberitahunya bahwa dia telah menguasai perusahaan yang memproduksi NZT-48 dan menutup laboratorium milik Eddie. Dia menawarkan kepada Eddie persediaan obat itu dengan syarat Eddie menjadi pelobi pribadinya di pemerintahan. Namun Eddie menyiratkan bahwa dia telah menyempurnakan obat itu dan berhasil membebaskan dirinya dari obat itu. Dia pun mampu mempertahankan kemampuannya tanpa mengalami efek samping obat. Lalu, Eddie meninggalkan tempat itu dan menemui Lindy di restoran Cina untuk makan siang. Untuk ceritanya sampai sekian dulu. Kalau mau lebih seru lagi bisa langsung nonton filmnya dan bisa langsung ditonton di web. Ya, jadi tunggu video selanjutnya yang bakal lebih seru lagi ya. Terima kasih.